Salam, puji Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan beri kesempatan lagi untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, suatu bangsa yang kuat mengalahkan satu bangsa yang lemah itu hal yang biasa. Atau orang yang berkuasa mengalahkan orang yang kecil, yang tak berdaya, itu biasa. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud, saudara? Apa yang terjadi dengan Daud adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Daud yang kecil itu dapat mengalahkan Goliat yang besar dan berpengalaman. Kok bisa? Ya tentu ada rahasianya, saudara. Ya, apa rahasianya? Kita belajar bersama. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ayat ke-13. Di sana disebutkan tentang Daud. Orang yang dipilih oleh Allah dan yang diurapi. Dalam ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal 16, tadinya Daud tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi dilihat dan dipilih oleh Allah. Dan sejak pemilihan itu Daud dilengkapi, Daud diurapi dan dilengkapi dengan kuasa oleh Allah. Saudara, pemilihan Allah dan pengurapan Allah tentu ada maksudnya, bukan untuk kepentingan Daud sendiri, tetapi adalah untuk Daud menjadi berkat. Setelah Tuhan mengurapi, Tuhan bukakan kesempatan bagi Daud untuk berbuat dan semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Permainan kecapinya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Saul. Begitu pula pengalaman-pengalamannya yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini poin yang pertama, saudara, bahwa Daud beroleh kemenangan karena Daud memang adalah orang yang dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Allah. Daud menjaga kehidupannya dengan dalam persekutuan dan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Yang kedua, pengalaman Daud mengembalakan dengan melawan singa dan beruang juga menjadi cara di mana Daud akhirnya menyaksikan itu sebagai cara Tuhan bekerja dalam kehidupannya, sehingga Saul menjadi percaya untuk Daud maju melawan Goliat. Daud meyakini, saudara, bahwa Allah melihat semuanya. Itu sebabnya Daud selalu menyaksikan bahwa Tuhan yang bekerja bagi dia, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Daud meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Disebutkannya 2 kali di dalam ayat 1 Samuel pasal 17, ayat 26 dan ayat 36. Daud menyebutkan 2 kali bagaimana Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud yakin siapa yang menguasai pertempuran. Itu juga dia sebutkan dalam ayat yang ke-47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Maksudnya adalah kemenangan itu Tuhan berikan kepada siapa Tuhan berkenan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sungguh melihat bahwa orang Filistin atau Goliat yang menantang, yang mencemooh barisan Allah, yang membuat akhirnya orang Israel menjadi takut dan cemas. Goliat akan berhadapan, akan berurusan dengan Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa keyakinan Daud, begitu kuatnya. Disebutkan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan ayat yang ke-11.
Dia menyatakan di sana bahwa pula kata orang Filistin itu, aku menantang dari barisan Israel, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takut. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Daud selalu hadir. Daud ingat, hadir di hadapan Tuhan dan meminta kuasa Tuhan menyertai dia. Dan rasa hormat Daud yang begitu besar kepada Tuhan, kepada Allah, karena umatnya dicemooh, membangkitkan satu keberanian untuk dia maju berperang. Daud percaya, saudara, kepada Allah, bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang hidup. Dan sungguh niat baik Daud ini, sikap peduli Daud ini membuat Daud dihadirkan Tuhan untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadirkan Daud di tengah-tengah suasana cemas dan takut yang dialami oleh Saul dan oleh bangsa itu. Daud memang sempat diremehkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan Saul pun sempat meragukan Daud. Namun Daud menyaksikan kuasa Allah sudah memenangkan dia ketika dia melawan singa dan beruang. Kita perhatikan itu ada dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Daud menyaksikan bahwa Tuhan yang telah melepaskan dia, Tuhan itu juga yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat, dari tangan musuhnya. Saudara, sikap hati yang peduli dari Daud atas ketakutan dan kecemasan bangsanya dan sikap percayanya kepada Tuhan inilah yang membuat dia dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah masa sulit itu, di tengah-tengah kecemasan yang terjadi. Daud yakin dan dia katakan dalam ayat ke-47 dari 1 Samuel pasal 17, dia menyatakan bahwa dia rindu bahwa seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup, dan bahwa Allah dapat menyelamatkan dengan caranya, bukan dengan mengandalkan keterampilan dan alat-alat perang sebagaimana yang diandalkan oleh Goliat. Itu sebabnya, saudara, Daud mengatakan, engkau maju, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, keyakinan akan nama Tuhan disertai dengan hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan akan selalu mendatangkan kemenangan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan lagi rahasia kemenangan hidup orang pilihan Tuhan, orang yang Tuhan mau pakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, di tengah lingkungan persekutuan, ataupun juga di tengah bangsa. Kami berdoa, Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu lagi hari ini, supaya hidup kami juga menjadi hidup orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan menjadi berkat. Kami berdoa, hadirkan kami untuk dapat menolong dan menjadi berkat di tengah-tengah kecemasan siapapun juga yang ada di sekitar kami. Berkati kami, Tuhan, dan tolong kami supaya akhirnya orang melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah punya cara, Allah punya kuasa untuk menyelamatkan setiap peperangan. Terima kasih Bapa. Permuliakan diri-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.